Ya, baik. Kasih Tuhan luar biasa bagi setiap pribadi kita, amin. Kita ada semua ini karena anugerah Tuhan, kita ada semua ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menjaga kita selama seminggu, Tuhan sudah menyertai kita selama seminggu. Kita ada di dalam naungan Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, hari ini kita akan kembali menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap orang percaya. Semua bawa senjata Allah. Amin kan? Tidak pakai HP ya? Tidak pakai HP. Pakai senjata yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang ditulis oleh para nabi. Ya, kalau sudah, mari buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau sudah, saya mengajak bangkit berdiri. Kita akan ucapkan firman ini sama-sama. 2 Timotius satu, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat. Ada buku lain selain Alkitab yang Allah tulis? Ada? Tidak ada. Cuma Alkitab ini saja ya. Tidak ada lagi Alkitab yang lain. Kita sebagai orang percaya, kita selalu disertai oleh Tuhan. Di saat kita lagi dalam pergumulan berat, kita biasanya berseru kepada nama Yesus. Di dalam Timotius, ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Tulisan Paulus kepada Timotius, anak didiknya atau anak rohaninya. Dia katakan di dalam ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Semua tulisan di dalam buku ini adalah bermanfaat. Atau ada yang tidak bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Lagi dalam kesesakan berat, tiba-tiba suara Tuhan bilang begini, jangan takut. Langsung siapa yang merontak? Tuhan bilang jangan takut, ini saja saya punya beban sudah membuat saya mampus. Tuhan bilang jangan takut. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita tidak percaya Allah. Hari ini kita belajar tentang Alkitab. Ibu Gembala ini bagaimana? Tidak ada judul lain kah Ibu Gembala mau bicara tentang Alkitab? Hari ini kita akan belajar tentang Alkitab. Alkitab ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada semua yang selalu membaca Alkitab pagi, siang, malam, dan selalu bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau tanya, kita punya Alkitab ini besar ya, tebal. Terdiri dari berapa bagian? 2 bagian. Jangan kalah dari yang ada, ikuti dari luar. Nenek tidak bisa datang, nenek ikuti dari rumah. Ya, jangan kalah. Jadi berapa bagian? 2 bagian, yaitu perjanjian lama dan baru. Nah, masih lagi ada pertanyaan. Perjanjian lama berapa kitab? 39. Benar? Anak sekolah minggu? Yakin? Nanti survei yang membuktikan. Ya, ternyata Anda benar. Terus perjanjian baru berapa kitab? 27 kitab. Kalau digabungkan menjadi 60?
kitab. Siapa yang sudah membaca 66 kitab sampai selesai? Siapa yang sudah membaca 66 kitab sampai selesai? Angkat tangan. Ini sudah, kakak sudah. Baru ya setiap hari baca. Belum sampai. Haleluya. Nanti kau seperti musafir yang berjalan dan belum sampai ke tujuan. Harus bisa kita baca sampai selesai. Kita baca sampai selesai, kita tidak memahami, tetapi Roh Kudus akan memberikan kita pemahaman. Amin. Jadi kita punya bagian membaca. Ya, kami sudah habiskan di tahun 2018. Kami sudah habiskan dan kami sekarang membaca dan kami sedang mempelajari dasar daripada Gereja Betani. Ya, jadi yang beribadah di Gereja Betani kita harus berkata bahwa kita lain daripada yang lain. Artinya masing-masing pendiri gereja dia mempunyai pengajaran. Ya, jadi kita Gereja Betani kita punya pengajaran ada. Kita berjalan dengan ada dasar 4 buku. 4 buku yaitu salvation, keselamatan, Holy Spirit, Roh Kudus. Terus apa lagi? Divine blessing. Berkat dan kesembuhan ilahi dan berkat. Dan yang ketiga adalah second coming, kedatangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Roh Kudus katakan bahwa jemaat harus bertumbuh kembali kepada dasar bagaimana Betani ini bisa diterobos. Ya, Betani bisa ada. Betani berjalan sesuai dengan ini. Jadi mereka tidak bisa. Tadi malam, kemarin kita di Badai FA kita belajar tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu Saudara ikut FA? Keselamatan. Dan masih belajar tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudara sudah menerima keselamatan. Sudah menerima apa belum? Sudah. Dengan iman yang mantap, orang-orang yang mau masuk surga itu mantap. Bukan orang-orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu salah-salah kok tidak tahu jalan mana. Karena 2 jalan itu sama. Baik menuju neraka dan surga itu sama. Tidak ada penjelasan dalam Alkitab bilang bahwa jalannya beda. Sama. Tetapi nanti ke dalam baru tahu, oh ternyata saya ini sedang berjalan ke arah surga. Ternyata saya ini ada berjalan ke arah neraka. Ya, keselamatan kita semua sudah memperolehnya. Kita sudah semua memiliki keselamatan. Tetapi apakah keselamatan itu dikerjakan dari hari ke hari atau tidak? Keselamatan itu selalu diterapkan dalam kehidupan setiap hari atau tidak? Saya punya beban masalah. Saya sudah setiap hari pergi ke gereja dan bertemu Ibu Gembala. Saya selalu pergi bersama dengan Ibu Gembala berdoa. Tapi jawabannya belum datang juga. Tapi katanya di sana ada orang yang bisa langsung saat itu, jam itu juga langsung bisa mengatakan mujizat atau bisa melihat. Dan saya ikut saja ke sana dan beloklah Anda ke sana. Tahu-tahu sampai di sana yang berdoa adalah dukun dengan komat kamit. Sebentar selesai langsung kasih air. Ibu pulang dan ibu minum air ini. Niscaya masalah ibu akan selesai. Mari kita lihat mengapa sampai kita harus mempelajari firman Tuhan. Mengapa di dalam keselamatan ini kita harus benar-benar memahami isi pengajaran Alkitab atau isi yang terkandung di dalam Alkitab. Kita sudah tahu bahwa dia tertulis dari 66 kitab. 66 kitab ini apakah sama atau tidak? 66 kitab ini mengajar apa? Dan pernah terbukti dalam hidup saya seperti apa? 66 kitab ini, tulisan ini dia pernah menyatakan kuasanya dalam hidup saya? Tidak. Waktu saya dalam kesesakan, saya mendapatkan jaminan firman Tuhan apa? Dan firman itu terbukti atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kalau kita, katakan kita Kristen, tapi kalau kita tidak mengalami mujizat, kita adalah orang yang diombang-ambingkan. Kita bisa mudah goyang, kita bisa mudah ikut arus, kita juga bisa mudah menyerah apabila masalah yang berat datang kepada kita. Ya, ada beberapa orang menghadapi masalah-masalah yang berat. Ada beberapa orang yang menghadapi masalah-masalah yang sangat
mereka tidak mampu untuk atasi. Sampai mereka bingung, sudah ke hamba Tuhan yang tua sampai datang kepada hamba Tuhan yang paling kecil. Ya, kami dua mulai melayani seperti itu. Dari kami dua layani orang yang sudah pergumulannya 14 tahun cerai dari rumah tangganya. Padahal ibu ini dia adalah orang yang paling hebat. Dia sudah mengajar, mengeluarkan siswa yang lulusan dari pengajarannya dia itu sudah sampai balik juga menjadi guru juga sama dengan dia. Tetapi punya masalah keluarga, itu bukan jaminan hebat itu yang akan menyelesaikannya. Masalah cuma bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Masalah cuma bisa diselesaikan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Jadi kita sampai mau hebat seperti apapun, kita sampai mau punya kekayaan berlimpah-limpah, tetapi ada masalah cuma Yesus yang bisa menyelesaikannya. Kenapa sampai kita diselamatkan? Sesudah kita mengalami baptisan selam, kita sudah menerima kuasa dari Tuhan, dan kita tidak melewati hidup yang enak-enak, tidak. Tapi malah kita sebentar mengalami tekanan yang berat, sebentar kita keluar, sebentar kita masuk dalam tekanan yang berat. Hamba Tuhan katakan, mengucap syukur saja, karena tantangan itu adalah proses imanmu. Ya, amin. Tetapi kita amin di bibir mulut, sesungguhnya di dalam hati kita belum mengalami atau belum merasa kekuatan kata-kata hamba Tuhan itu benar-benar memberikan saya kekuatan dalam roh saya. Akhirnya pulang, datang dengan beban, pulang dengan beban, tidak terselesai. Bapak Ibu Saudara, itu kenapa? Karena firman Tuhan belum begitu berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan belum begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, belum berdampak dalam kehidupan kita. Sedangkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat adalah untuk, yang pertama apa? Mengajar. Yang kedua, yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang pertama adalah untuk mengajar. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah merelakan hati Bapak Ibu Saudara untuk diajar oleh firman Tuhan? Jadi kita harus berani memberikan hati kita atau hidup kita untuk buka untuk firman Tuhan, mau siap mengajar kita. Kalau firman Tuhan mengajar kita, kita akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan tujuan firman Tuhan, akan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat tujuan firman Tuhan ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama adalah firman Allah memberikan kehidupan. Apakah Bapak Ibu Saudara firman Allah sudah memberikan Bapak Ibu Saudara kehidupan? Harus kita mengalami. Kalau kita sudah menjadi orang yang diselamatkan, firman Tuhan itu harus bisa memberikan kehidupan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Harus firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu harus bekerja. Roh Kudus harus menghidupkan. Tidak cuma begitu-begitu saja. Nanti ada masalah. Saya juga awal-awal mengikuti Tuhan, saya juga biasa begitu. Kalau sudah dalam masalah, saya mencari ayat yang sesuai maunya saya. Tidak mengizinkan Roh Kudus yang menaruh firman apa yang tepat untuk keadaan yang kita hadapi. Tetapi saya mencari, dan saya coba memakai firman itu untuk berkata kepada Allah. Katanya di firman ini begini, katanya di firman ini begini. Saya mau hari ini terjadi juga dalam hidup saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus membuka diri kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa kita harus buka diri kita, karena tulisan yang diilhamkan Allah itu dia bermanfaat. Jadi buka diri kita, karena semua firman ini hidup. Tidak ada satu firman yang mati. Semua firman ini hidup. Kalau Roh Kudus menghidupkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, firman ini akan hidup. Amin. Jadi biarkan dia yang mengajar dan bukan kita yang mengajar dia. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, saya minta satu orang baca untuk kita sama-sama dengar. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 itu berbicara tentang apa?
Cepat, yang cepat. Ayo, baca. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus waktu menyuruh murid-muridnya untuk duduk pergi ke Taman Getsemani dan mereka berdoa bersama, tetapi Yesus katakan, kalian duduk di sini, saya mau maju dan saya mau berdoa. Waktu dia pergi berdoa, dia kembali, dia melihat apa? Mereka tidur dan kasih bangun. Tidakkah sanggup kamu berjaga-jaga? Yesus kembali berdoa lagi untuk kedua kali. Yesus kembali dapati juga mereka tidur dan Yesus sendiri mengatakan, ya mau bilang bagaimana lagi? Roh itu penurut tetapi daging lemah. Sedangkan di bagian lain di Korintus, Rasul Paulus katakan bahwa kalau kita sudah mulai dengan daging, kalau bisa kita mengakhirinya dengan roh. Paulus katakan bahwa kenapa dia bilang kita mulai dengan daging, kita akhiri dengan roh. Kita mulai dari awal ikut Tuhan, kita belum tahu dia siapa. Kita belum kenal dia, kita belum merasakan kebaikannya. Waktu kita masuk dan kita bersama-sama dengan Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Di situ semakin kita jatuh cinta kepada dia, maka kita harus mengakhirinya dengan roh. Kalau bisa mati di dalam Tuhan. Itulah yang firman Tuhan maksudkan, bahwa kita boleh hidup di dalam dunia ini, kita boleh kaya, kita boleh melakukan apa saja, tidak dilarang, tetapi hiduplah di dalam roh. Dan segala sesuatu lakukan di dalam roh. Yang kedua adalah firman Allah itu menciptakan. Apakah di dalam Bapak Ibu Saudara mengalami situasi seperti ini? Kita ada di dalam satu kegiatan, kita ada di dalam satu lingkungan, kita ada di dalam satu kebersamaan, tetapi Tuhan membawa kita lain daripada mereka yang lain. Ada yang mengalami seperti itu? Itulah firman Tuhan yang berkata bahwa firman Allah itu menciptakan. Anak-anak Tuhan dia akan terlihat beda daripada anak-anak dunia. Anak-anak Tuhan dia akan terlihat melakukan hal yang beda daripada anak-anak dunia. Jadi engkau yang menyembah Tuhan, engkau yang mengikuti Tuhan Yesus dan membaca firman Tuhan, jika ada buat sesuatu dan orang mengangkat jempol untuk engkau, jangan berbangga diri, tapi kemuliaan untuk Tuhan. Karena engkau bisa itu semua karena Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka Allah mengatur segala sesuatu dan kita bisa menciptakan yang baru. Kita bisa membuat yang lain dari orang-orang yang lain. Di dalam Mazmur 33, tidak usah dibaca, kalau mau buka silakan, tapi ikuti. Oleh firman Tuhan langit telah diciptakan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Tuhan berfirman, semua yang ada di luar ini semua Tuhan berfirman, kecuali engkau tidak difirman. Engkau dibuat dengan tangannya sendiri. Semua ini difirman. Berarti masalah dalam hidup kita, Allah menciptakan dengan tangannya atau berfirman? Kita diciptakan, tapi masalah kita diciptakan tidak? Tidak. Itu cuma datang dan kita bisa menghatinya dengan iman kita. Kalau kita tidak bisa menghati, kenapa? Periksa diri, periksa mesin rohani, periksa semuanya. Apakah saya setiap hari bergaul dengan Tuhan atau tidak? Yang ketiga adalah firman Allah adalah terang bagi hidup. Firman Allah terang bagi hidup. Kadang-kadang ada orang bermasalah datang, pendeta katakan, katanya, saya dengan suami bertengkar. Suami saya, semua keluarganya tidak tahu beribadah. Mereka kalau ibadah itu suka-suka mereka. Akhirnya pendeta bilang apa? Ibu harus kuat.
Kan firman Tuhan berkata bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya. Kita hamba-hamba Tuhan boleh mengajar kepada setiap jemaat atau setiap jiwa yang datang dengan membawa firman Tuhan menjadi sasaran tembak untuk masalahnya. Tetapi apakah itu dari roh atau tidak? Karena firman Tuhan itu adalah terang. Memang orang yang hidup di dalam firman itu adalah orang-orang terang. Sedangkan di dalam kitab 1 Petrus pasal 19 dia berkata bahwa kita semakin di dalam firman Tuhan, kita semakin di dalam terang kasih Kristus. Kita berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kita berjalan dari hari ke hari di dalam terang Kristus. Tetapi apakah masalah selesai? Tidak. Masalah lain lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, masalah lain lagi. Masalah itu adalah Allah izinkan untuk apa? Untuk iman Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Ayo anak-anak, saya di rumah paling banyak bicara dari Bapak Padua. Setiap hari pagi, apalagi belajar online sekarang. Pagi-pagi sudah bangun cepat, pakai pakaian seragam dan duduk di depan HP itu. Gurumu lagi absen. Bapak Padua dia santai saja. Tapi saya yang sibuk, kayak saya kepala sekolah di rumah. Ya, mulai cepat. Ayo cepat. Bapak Ibu Saudara, masalah itu boleh datang kepada kita seperti anak-anak sekolah. Bapak Ibu Saudara juga harus ujian. Tidak bisa tidak. Kalau yang tidak ujian itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Saya ikut satu gembala, dia bilang begini, aduh dia kata-kata itu paling bagus sekali. Hari ini setiap kali dia mau berkhotbah dia tanya, siapa yang hari ini ada dapat tantangan? Saya biasa, kadang saya angkat tangan. Iya, saya dapat tantangan. Kadang tidak. Ya kadang kita tidak mau angkat tangan bukan karena kita tidak dapat tantangan, karena kita tidak mau. Iya toh? Kan kita duduk ini berbeda-beda karakter kita. Tetapi nanti Bapak Tuhan itu disimpulkan begini. Yang hari ini tidak dapat tantangan, berarti Tuhan Yesus tidak datang kepada engkau. Tapi yang dapat tantangan, berarti Tuhan Yesus datang. Tapi Ibu Saudara saya melongok dia dan saya bilang, betul kan? Rasanya saya tadi pagi berdoa dengan kuasa Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Pagi hari kita sudah menyembah Tuhan luar biasa. Tiba-tiba selesai keluar kita dapat tantangan. Mulai bingung lari kemana. Bukankah tadi baca firman Tuhan? Pegang firman menjadi kekuatan untukmu. Masalah datang langsung katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang. Mulai ucap. Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Tidak salah. Itu benar. Lebih baik kita gila dengan Tuhan daripada kita gila dengan segala kekayaan dalam dunia ini. Lebih baik kita gila dengan kuasa Tuhan, dengan berkat Tuhan daripada kita gila dengan segala sesuatu dalam bumi ini. Karena apa? Miliki Yesus, engkau memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Miliki dunia ini, engkau akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi miliki Yesus, miliki dunia ini, itulah anak-anak Abraham yang diberkati. Karena kita punya berkat di dalam bumi ini, Allah sudah siapkan. Dan yang berikutnya adalah firman Allah memberikan pengertian di dalam dunia yang gelap. Bapak Ibu Saudara berjalan di dalam dunia ini, mengalami situasi baik terus atau ada mengalami kemalangan-kemalangan atau masalah-masalah. Ada masalah menghadang seperti kemarin kita telah belajar tentang lembah kekelaman. Satu masalah selesai, baru mau tarik nafas tiba-tiba satu datang lagi. Apa lagi? Baru tarik nafas satu lagi. Masuk berdoa lagi, Allah tolong saya. Begitu selesai baru selesai keluar. Aduh selesai, satu lagi. Aduh, masuk lagi. Bapak Ibu Saudara mengalami seperti itu? Ada yang mengalami seperti itu? Puji Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang diproses oleh Tuhan harus seperti itu supaya firman Tuhan semakin terang di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Lebih baik
datang tantangan engkau ucap firman Tuhan, daripada engkau tidak ucap firman Tuhan dari pagi sampai malam hari. Pagi bangun, semua meja makan tersedia, berkat luar biasa. Nikmati, selesai langsung tidur. Tidur, bangun lagi, terus sampai malam hari. Hari ini saya baik-baik sampai malam hari. Lebih baik seperti Daud, dia berkata apa? Saya pikir satu hari ini saya sudah jaga mulut saya untuk tidak mengatakan hal yang tidak baik di depan Tuhan. Ternyata saya masih katakan. Berarti itu adalah pengoreksian diri dari hari ke hari di hadapan Tuhan. Dan kita akui, kita bukan malaikat dan kita bukan Allah. Kita adalah serupa segambar dengan Dia, tapi bukan Allah. Jadi di dalam dunia yang gelap ini, biarkan firman Tuhan memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105. Tanpa Alkitab tolong ucap. Yang sudah hafal, yang baca-baca Alkitab pasti tahu. Mazmur 119 ayat 105. Haleluya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jadi di dalam dunia yang gelap ini kita jalan, kita diterangi oleh firman Tuhan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan dituntun oleh apa? Tiang awan di siang hari dan malam hari. Di siang hari tiang awan jalan di depan, dan mereka mengikutinya bersama dengan Musa. Tetapi waktu malam hari mereka berjalan seperti siang hari, karena tiang api ada di belakang mereka dan menerangi perjalanan mereka untuk mereka berjalan. Orang percaya yang saat ini dalam kemalangan, dalam pergumulan, di dalam kegelapan, firman Tuhan akan digenapi. Allah akan menjadi tiang api malam hari dan menjadi tiang awan siang hari bagi orang percaya. Dan yang berikutnya adalah firman Allah adalah makanan rohani. Firman Allah adalah makanan rohani. Apakah benar atau salah? Benar. Di mana itu ayatnya kalau firman Tuhan adalah makanan rohani? Matius. Haleluya. Matius 4 ayat 4, baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Iblis datang jago-jago. Kok lapar itu, karena dia puasa 40 hari. Dan dia katakan, bikin babi itu jadi roti saja, kan kok anak Allah. Apa susu-susu saja tahan lapar. Tapi Yesus bilang apa? Penyalah iblis. Bukan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Yesus ucap firman itu dari pikirannya sendiri? Tidak. Yesus ambil firman itu dari mana? Dari perbuatan perjalanan Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Waktu di dalam perjalanan di padang gurun mereka kelaparan dan mulai berontak kepada Musa. Kami harus mati di sini dalam kelaparan. Allah berkuasa dan Allah memberikan makanan yang baru dari langit. Orang percaya yang hari ini duduk di dalam ruangan ini, engkau percaya kepada Allah, Allah menyediakan berkat bagimu. Dan langit terbuka, jatuhlah makanan-makanan yang putih-putih kapas itu. Dan bangsa Israel ambil kumpul untuk makan. Tetapi firman Tuhan datang kepada Musa untuk sampaikan kepada bangsa itu bahwa apa? Bukan Allah memberikan mereka tidak ada makanan, buat mereka tidak ada makanan, bukan Allah tidak memberkati mereka. Allah mau bangsa itu berpuasa. Maka Allah katakan kepada Musa, bilang kepada bangsa itu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, bukan dari mana saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Kalau hari ini mereka mendengarkan firman-firman Tuhan akan hidup. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kau minum air dari sumur ini, kau akan haus lagi. Tapi kau minum air yang saya berikan kepada kau tidak akan haus. Air apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari landasi hidupmu setiap hari dengan firman Tuhan sebelum kau makan makanan jasmani.
Pagi hari bangun tidur baca Alkitab. Di saat kau baca Alkitab, tiba-tiba berkat orang antar datang. Itulah berkat jasmani muncul hari itu. Karena di saat engkau membaca atau engkau makan makanan rohani, maka jasmaninya datang untuk tubuh jasmani ini. Karena rohanimu sudah mantap. Amin. Maukah engkau berjalan dengan Yesus dari hari ke hari? Keselamatan itu harus dipertahankan. Keselamatan itu harus dimiliki. Walaupun kita menunggu hari kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Katakan masih lama. Tidak Bapak Ibu Saudara, sudah sangat singkat. Mari benahi hidupmu, benahi hubunganmu dengan Tuhan terus. Jalan dengan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah firman Tuhan menumbuhkan rohani. Ini kita masuk di dalam pengajaran Paulus. Paulus mulai mengajar kepada jemaat di Korintus bahwa waktu jemaat di Korintus mereka ditempelak, mereka marah. Mereka bilang firman Tuhan terlalu keras. Tapi Paulus katakan bahwa kamu harus makan makanan keras. Memang kita mau ambil contoh Bayu, anak kecil baru lahir dia biasa minum ASI toh, dan selalu mau minum ASI. Atau ada yang anaknya baru lahir kasih makan ASI 1 sendok. Tidak, ASI. Dan nanti sedikit lagi ASI lagi, sedikit lagi ASI lagi. Karena apa? Dia hidup dari ASI itu. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh. Jadi kalau memang sudah baca Alkitab tetapi masih rasa keganjalan atau merasa sesuatu dalam dirimu, dalam rohmu belum pas, kembali pergi baca lagi. Dan pergi kalau memang rasa belum, baca lagi, baca lagi. Saya percaya di saat engkau terus seperti itu, firman Tuhan akan berkuasa dalam hidupmu. Jangan sudah datang beban berat, lari pergi duduk dan mulai cari orang siapa yang pas untuk saya bagikan beban itu. Bagi sudah sampai di situ supaya Lucifer dengar. Saya kembali menegaskan, kalau Lucifer itu dia maha tahu, kenapa Allah 6 hari di bumi menciptakan bumi dia tidak tahu coba. Kalau dia maha tahu. Kalau dia maha tahu, dia tahu bahwa sudah kita tenang karena Allah sedang menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dia tidak tahu kok. Sampai 6 hari mereka tunggu sampai hari keempat, hari ketiga, hari keempat. Dia bilang sepertinya Allah sudah mati, tidak kembali lagi. Siapa yang akan memimpin kita dalam kerajaan sorga? Akhirnya dia tunggu hari kelima, tidak ada hari keenam dan dia mulai bagi-bagi. Siapa yang mau ikut, yang pilih saya jadi pemimpin untuk sorga. Akhirnya tibalah Allah selesai hari ke-6 Allah kembali. Allah kaget, sorga kacau. Karena apa? Karena Lucifer tidak tahu dan dia cuma malaikat. Dan Bapak Ibu Saudara, masalahmu selama engkau dengan Allah, dia tidak akan pernah tahu kalau engkau tidak keluar kepada ibu sana, orang sana. Tapi kalau engkau keluar ke sana, maka terbukalah untuk seluruh isi dunia ini. Dan kuasa kegelapan pun tahu. Dan dia tahu kelemahanmu apa. Dan dia tinggal pakai kelemahanmu, setiap hari datang kepada kelemahanmu itu terus. Dia mau mencari supaya dia membuat engkau menjadi seperti Yudas. Yudas jual Tuhan Yesus. Yudas berjalan dengan Tuhan Yesus sekian lama, dia tidak tahu bahwa Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan musuh sekalipun Yesus mengampuni. Dia tidak tahu, kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak begitu mau mengenal Yesus lebih dalam. Dan hari ini kita di dalam ruangan ini, kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam, saya percaya engkau adalah tiang yang kokoh. Engkau tidak akan digoncangkan oleh arus dunia ini apapun, karena engkau akan katakan bahwa Yesus yang saya sembah akan menolong saya. Hari ini dia tidak menolong, tapi besok atau lusa dia akan menolong saya. Amin. Bertumbuh di dalam firman, jangan di luar firman. Kalau di luar firman engkau kekurangan firman, engkau akan mudah disesatkan oleh apapun. Dan yang berikutnya adalah Alkitab mau supaya kita menumbuhkan buah kebenaran. Ini yang repot. Alkitab mau kita menumbuhkan buah kebenaran. Kadang demi kebenaran kita ditolak. Amin. Demi kebenaran kita ditolak. Kita bicara benar langsung semua menjauh. Bapak Ibu Saudara. Terus kalau orang menjauh langsung kau down. Aduh, jarak kebenaran semua menjauh. Sudah sama dengan kamu sudah. Biar sudah, kita tidak usah bicara kebenaran. Kita tahu kebenaran, saya tahu kebenaran, tapi sudah saya diam. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mau.
Engkau katakan ya kalau itu ya. Engkau katakan tidak kalau itu tidak. Jangan engkau katakan yang engkau katakan tidak. Terus yang tidak engkau katakan ya. Engkau akan ditaruh sama dengan orang-orang yang seperti itu. Contoh satu yang Tuhan berikan bagi kita adalah Pilatus. Pilatus katakan apa kepada Yesus? Aku berkuasa, kalau hari ini kau mau jawab saya punya pertanyaan, saya akan membebaskan kau. Sekian orang berteriak di bawah, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Pilatus bilang, kalau hari ini kau jawab satu pertanyaan, saya punya hak penuh, saya berkuasa untuk membebaskan kau. Yesus katakan apa? Kau tidak berkuasa, yang berkuasa adalah Allah. Contoh itu Yesus kasih untuk kita. Sekalipun kita sampai di depan sesuatu penghakiman, kita harus katakan iya. Bapak Ibu Saudara, jangan sayang nyawamu di bumi ini. Sayangilah nyawamu karena engkau akan memiliki hidup kekal di surga. Dunia ini cuma sementara, tetapi kadang kita katakan bahwa dunia ini terakhir. Tidak, dunia ini sementara, karena kita akan masuk ke dunia yang berikutnya, yaitu di mana dunia itu tidak akan pernah dirampas dari hidup kita. Jadi kalau kita berjalan di dalam kebenaran, kita sampai ke surga, dan di sana tidak ada yang bisa mengganggu gugat kita. Sangat indah sekali di Wahyu dia berkata apa? Di sana tidak ada tangisan, gertakan gigi, kelaparan, kemiskinan, peperangan, tidak ada di sana. Di sana itu semuanya penuh sukacita. Semua mau ke tempat yang indah toh, semua mau ke tempat yang enak toh. Kalau mau ke sana, bayar harga di bumi ini. Bayar harga, yaitu bayar harga dengan apa? Dengan hidupmu, dengan hatimu, dengan perasaanmu. Engkau harus tetap berkata yang benar. Apabila engkau dihadapkan dalam situasi seperti menekan engkau untuk berkata tidak, engkau katakan ya. Karena firman Tuhan bilang dia adalah ya dan amin. Dan sekian banyak hal sudah kita pelajari bahwa kita di dalam firman Tuhan akan menerangi jalan orang-orang percaya. Jadi kita akan tetap keluarkan buah kebenaran. Firman Allah adalah senjata peperangan rohani. Ya. Apa ada yang hadapi masalah dalam kehidupannya? Dia mau pakai firman Allah. Waktu iblis datang katakan, ku berdoa sampai dari tahun 2015 kau berdoa sampai tahun 2020. Mana Tuhan telah jawab kau berdoa. Terus Bapak Ibu Saudara katakan apa? Iya ya betul ya. Yuk dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Suyo itu sudah 6 tahun Tuhan telah jawab. Dan sudah kau sekongkol dengan dia yang menipu engkau. Tetapi di saat iblis datang membisikkan kelemahanmu, engkau katakan firman Tuhan, karena engkau hidup karena firman Tuhan. Amin. Firman akan memberi engkau kekuatan, karena engkau harus menangkis semua serangan senjata iblis yang ditujukan kepada engkau. Engkau tangkis dengan firman Tuhan. Kata seorang hamba Tuhan bilang begini, kenapa saya orang-orang percaya itu masih suka sakit-sakit? Padahal ini sudah lahir baru. Sudah lahir baru, selalu doa, selalu ibadah pagi, ibadah malam, dan selalu dekatkan diri dengan Tuhan, tapi masih sakit. Kenapa? Kata hamba Tuhan itu adalah dia pakai satu dasar firman yang bunyinya demikian. Yang tahu kitabnya nanti silakan sebut. Yang bunyinya demikian. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu adalah kata Paulus. Waktu dia di penjara, waktu dia disiksa karena dia pindah mengikuti Yesus Kristus yang sebenarnya, dengan dia mulai melakukan kebenaran, dia dihajar dan dia disiksa berbagai macam hukuman sampai masuk penjara. Dia tetap katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu di dalam Galatia 2:20 kalau tidak salah. Paulus bisa berani mengatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berani mengatakan, kita harus juga berani memakai firman Tuhan. Kita juga harus berani
melawan segala tipu muslihat iblis. Kita juga harus berani bangkit kembali kepada Tuhan, dan kita pegang firman Tuhan dengan benar-benar, dengan tekun, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau pakai firman Tuhan menjadi pedang. Bukankah di dalam Efesus pasal 5 ayat berapa, 10 sampai berapa itu, tentang senjata rohani? Apa Tuhan itu, dia berkata begini, kenapa sampai orang percaya masih sakit? Karena sudah tidak ada perlindungan. Orang percaya perlindungannya apa? Di dalam Efesus 5 ayat 10 sampai berapa itu. Nanti di situ dia berkata bahwa baju sirah. Semua tahu baju sirah? Baju sirah bukan kita beli di toko, baju sirah bukan kita pakai sendiri, tapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipakaikan baju sirah itu. Tapi bagaimana supaya baju sirah itu tetap tinggal dalam kehidupan kita? Baju sirah itu dia terang, dan dia yang bisa menerangi lebih terang daripada dunia ini. Terangnya tidak akan pernah disamakan dengan terang apapun. Baju sirah itu. Tetapi selama engkau masih di bumi ini, baju sirah itu tidak seterang itu. Karena apa? Engkau harus melewati peperangan-peperangan rohani di dalam dunia ini. Baju sirah yang kau pakai ini seperti mantel yang gelap, seperti daun tua sekali. Bukan tua kering, bukan yang hijau tua. Dia bentuknya seperti begitu. Hamba Tuhan ini kasih contoh. Dia di bawah Tuhan diperlihatkan surga dan semuanya, dan dia diperlihatkan tentang baju sirah. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita orang percaya, waktu kita dipakaikan baju sirah itu, selama kita menjaga mulut kita menjaga langkah kaki kita menjaga tangan kita berbicara dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak melakukan dosa yang membuat Allah murka, dan kita tidak menjauhkan diri dari Allah. Selama baju sirah itu masih terlindung seperti itu, iblis tidak akan pernah tahu, dan engkau yang bisa untuk menembak dia dengan firman Tuhan. Tetapi waktu engkau jatuh di dalam dosa dan baju sirah itu bercahaya terang, engkau lari kemana-mana, iblis tahu bahwa itu dia di sana, itu dia di sana, dia di sana, dan gampang ditembak. Makanya Bapak Pendeta ini disimpulkan bahwa orang yang jatuh dalam sakit itu karena akibat itu kesombongan masuk, baju sirahnya kelihatan, maka iblis bisa menembak dia dengan berbagai macam penyakit, depresi, ketakutan, kegelisahan, merasa sudah tidak ada tempat untuk dia bisa berpegang, merasa bahwa sudah tidak berdaya sama sekali, dan terakhir katakan mati sudah. Itu kata saya yang terakhir, bukan kata pendeta itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau sudah tidak mampu, pasti akan tujuan. Terakhir kita katakan, aduh lebih bisa mati sudah Tuhan. Apakah Tuhan memang tulis bahwa kau akan mati karena sakit itu? Mari periksa diri. Mari periksa dan berbalik kembali kepada Tuhan yang punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa, kuasa yang sanggup merobohkan, kuasa yang sanggup membangun. Firman Allah membantu kita berdoa, ya. Roh membantu kita berdoa. Di dalam Roma pasalnya yang keberapa bicara tentang doa. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajak untuk buka ke sana kemari, tapi saya cuma mau katakan, Bapak Ibu Saudara silakan ingat di dalam kitab apa? Roma 8 ayat 26. Ya, di situ kita berdoa, sampai berdoa baca. Ya, saya ambil contoh satu orang baca, siap diri masuk ke dalam hadirat Tuhan. Baca, tapi bacanya sambil tidur. Ya baca kitab sambil tidur, baca, pertama awal bagus, baca, langsung mata tutup. Tidak tahu amin jam berapa. Dan tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara sangat beruntung karena apa? Bapak Ibu Saudara boleh seperti itu dan lemah langsung tidur, tetapi Roh Kudus membantu kita berdoa. Jadi kita tidak berdoa, tapi Roh Kudus berdoa kepada Allah tentang kita punya keluhan-keluhan yang tidak terucap. Tetapi Allah mau melatih kita dewasa. Allah buat untuk kita juga harus berperan dalam menghadapi semua beban pergumulan kita, masalah kita. Dan yang terakhir, para pemusik dan semuanya siap atribut pelayanan berikutnya. Firman Allah kuat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini muncul pertanyaan. Apakah benar firman Tuhan sudah kuat di dalam Bapak Ibu Saudara? Atau ada yang belum?
Bapak Ibu Saudara, tinggal periksa sendiri bahwa firman Tuhan harus hidup, harus kuat di dalam Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu kalau dia kuat Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa apapun di sekeliling kita tidak akan pernah tersembunyi, karena Tuhan akan menyingkapkannya. Kami pelayanan, Ibu Nur satu tim, kami pelayanan di Uncel, pelayanan anak di tahun 2012. Ya, 2012 sekitar bulan 2013 anak saya yang bungsu itu yang tadi menari di sini, ya sepertinya baru berapa 5 bulan. Jadi sekitar 2013 bulan Juli kami pelayanan anak di auditorium Munchen. Ya, kami dari sini ada berapa orang pemuda, Ibu Nur, saya dan Bapak Padua. Kami pelayanan di sana. Ya Bapak Ibu Saudara, ini saya bicara langsung saya tutup. Jadi para pemusik tolong jangan memperlambat, karena kata-kata saya kalau sudah habis nanti saya bisu di atas sini, nanti jemaat tunggu lama. Kami pelayanan di sana, kami pelayanan anak-anak yang maju itu banyak sekali. Dan waktu kami mulai doakan, saya di belakang saja, saya tidak masuk ke tengah-tengah anak-anak, saya di belakang saja. Dan tiba-tiba ada satu anak yang berteriak kuat sekali, menjerit kuat sekali, dan dia didoakan tidak bisa, dia berontak terus, dan mereka bawa dia geser ke belakang, perempuan Toraja geser dia ke belakang, dan saya masih doakan yang lain. Dan yang saya rasakan kuasa Tuhan di saat saya mendekati ya pelayanan